penerima kebenaran yang utama, yaitu Muhammad. Muhammad merupakan pewaris Nabi. Tetapi dari penyelidikan saya, bahwa beliau tidak terbukti sebagai pewaris Nabi yang mewarisi agama Ibrahim. Karena agama Ibrahim, ya secara sejarah, itu kepada Yahudi. Kalau kekristenan tidak disunat, itu jelas ada sejarahnya. Mereka bukan tidak disunat, tetapi lebih memilih kepada sunat hati, bukan kepada sunat jasmani. Dan itu jelas diberlakukan pada zaman awal, pada masa 2-3 bulan setelah Kristus diangkat ke surga. Musyawarah besar di Yerusalem, tertulis dalam Kisah Rasul, ya, dan dalam perjalanan Rasul, itu sudah disepakati menjadi ijma dari para Rasul. Ya, dan itu dianggap, karena mereka adalah murid langsung daripada Kristus, maka apa ya keputusan yang dibuat menjadi sah, dan dikuduskan di dalam roh. Dan itu kita tahu. Ya, tapi berbeda dengan Islam. Islam jelas mengakui sebagai warisan langsung yang berbeda dan merupakan kelangsungan dari Torah, kecuali dia bilang saya adalah penerus dari Nasrani. Nah, sedangkan ini tidak, ya. Apalagi dia mengakui langsung dari Ibrahim. Ibrahim dengan jelas, dan sampai hari ini pun Yahudi itu tetap memberlakukan hukum sunat, tidak pernah berubah, ya. Nah, di sini kelihatan bahwa terbukti bahwa pengakuan ini tidak bisa atau dapat diragukan. Nah, itu penyelidikan saya itulah yang membuat saya memilih bahwa ini kebenaran yang diragukan, kira-kira begitu. Ya. Wah, ini menarik banget nih. Tapi maksud saya begini, tapi boleh saja orang Islam memilih itu nggak? Sebab kita itu igama seperti kita memilih pasangan hidup. Saya melihat itu bahkan lebih dari pasangan hidup. Dengar dulu Mas Hari, seperti pasangan hidup. Seandainya kita pilih pasangan hidup, mungkin orang lain mengira, oh kok memilih pasangan hidup, udah bongkok, jelek, hitam, tapi buat kita itu yang tercantik. Itu nggak ada masalah. Itu pilihan kita. Tetapi kita harus tahu pilihan kita, ini orang Afrika, orang apa jelas. Kita nggak bisa bilang dia orang Afrika, tapi kita bilang dia bukan orang Afrika, dia orang Bali, orang Sunda. Enggak. Dia harus kita akui orang Afrika. Seperti contoh, Muhammad. Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Anda bisa buktikan kapan disunatnya. Sedangkan sunat itu membuktikan itu pewaris. Ya, itu tidak bisa terbantahkan. Jadi saya jelaskan bahwa kebenaran yang Bapak sampaikan itu kebenaran subjektif, Pak. Bukan subjektif, itu sejarah. Itu sejarah, itu historis. Tunggu dulu, Pak Ari. Itu Pak Ismail lagi menjelaskan. Tunggu sebentar, Pak Ari diam dulu. Biar Pak Ismail jelasin dulu. Saya mengatakan historis, bukan subjektif. Kalau subjektif saya ngarang. Ini historis. Bahwa sunat itu menjadi tanda, ya. Sedangkan bangsa Quraisy itu di mana bangsa Quraisy pernah disunat? Nggak ada ceritanya. Oke. Coba Anda jelaskan, Quraisy pernah disunat nggak? Oke, gini ada nggak Quraisy disunat? Nggak. Jawab dulu. Quraisy ada disunat nggak? Ada, Pak. Siapa? Setelah Rasul jadi Islam itu? Setelah Rasulullah, sebelum Rasulullah pernah disunat nggak? Waduh, kalau masalah begitu Pak, kita harus berbicara terhadap itu historis Pak, itu historis, itu sejarah. Kita kan berbicara sesuatu hal yang tidak pernah kita temui Pak. Itu harus itu sejarah Pak. Itu bukan dalil, itu sejarah. Kalau sejarah seperti contoh, saya mau bertanya, Pati Gajah Mada pernah hidup nggak? Itu nggak perlu dalil. Ya, itu harus ada. Itu harus jadi, ada. Raja Hayamuruk pernah hidup nggak? Yang melihat dan menulis. Pati Gajah Mada Muslim, Abi Ismail. Bukan maksud saya pernah hidup kan? Ya, Abi. Raja Hayamuruk kan pernah hidup, dan itu nggak perlu didalilkan, gitu loh. Itu sejarah. Jadi kalau sejarah kita nggak bisa perlu mendalilkan, ya. Nah, jadi sejarah membuktikan itu. Dan contoh hukum sunat sampai hari ini, yuk ketemu ke Yahudi itu disunat, itu sejarah, nggak perlu dalil. Nah, jadi masalah begini, kita sedang berbicara sesuatu hal yang hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi ada sejarahnya, Pak. Mau 2000 tahun ada sejarahnya. Isa pun punya sejarah. Untuk masalah Yahudi. Ya, contoh Alexander, Raja Alexander seperti yang tertulis dalam Quran, itu sejarah bukan? Sejarah kan? Ya. Nah, itu sejarah kan? Apa Anda mau bantah? Nggak bisa. Begini Pak, saya batahan begini. Sejarah untuk masalah tertulis. Sunat menyunat Pak, itu kan pribadi bukan yang pribadi, sangat itu hukum Pak. Hukum. Itu hukum dari Allah kepada Ibrahim. Itu hukum Muhammad itu nggak pernah disunat, pribadi. Nah, kalau Muhammad itu nggak pernah disunat. Itu hadis itu ada dalam Bible kan Pak? Bukan. Kalau di dalam Bible itu tidak. Sekarang begini, sekarang begini. Dengar dulu Mas Hari. Kalau bicara dalam Bible, itu Muhammad terkait. Kecuali Muhammad berkata, saya tidak punya urusan dengan Nasrani, saya tidak punya urusan dengan Ibrahim, saya tidak punya urusan dengan Isa. Dia berdiri sendiri. Nah, itu boleh yuk katakan begitu. Tapi kalau ini sekarang, itu selalu terkait dengan Bible. Karena dia bicara Isa itu Nabi ke-24. Gini Pak, bagaimana yuk katakan tidak terkait? Bahwa Isa itu disunat itu kan ada dalil yang ayat yang jelas-jelas mengatakan bahwa Isa disunat pada umur 8 hari Pak. Ya, bukan, itu bukan ayat, itu sejarah.
dan dia Tradisi melakukan, Abi. nah dia Di dalam Bible melakukan, ya, tapi dia itu Seandainya di dalam Bible itu tidak ada, orang juga akan mempertanyakan, Pak. nggak Enggak bisa. akan. Musa juga Nggak bisa. disunat. Kamu gimana sih orang tradisi orang Yahudi? Kamu Karena itu gimana? tradisi. Oh, gimana? Ari. Sangat disunatkan, Pak. Loh, Pak Ari. tradisi. Aduh, Ari. Pak Jujur, Ari. itu tradisi. Ya, Nggak bisa bisa. itu disunat. Karena Seperti kita contoh. tahu, karena di dalam Injil itu juga menyatakan bahwa Isa disunat pada umur 8 hari. Ari, Begini, itu tradisi Pak Ari. orang Yahudi semua disunat Ari. Yesus itu dari suku Yehuda, nabimu itu di Betul. luar, nabimu di Betul. luar jalur kenabian. Mohon maaf Ari. Dan tidak ada di dalam Quran, di dalam hadis bahwa nabimu disunat. Makanya ada 3 teori. Pada waktu lahir dia sudah sunat, disunat sama kakeknya Abdul Muthalib, disunat sama Jibril. Kenapa? Karena nggak ada tertulis nabimu disunat dan nabimu bukan bangsa Yahudi. Gini, Gitu loh, Ari. Ibu, begini, seandainya ya ada cerita dia disunat di sana, tapi contoh itu tidak diikuti oleh Muhammad, sebab ketika dia punya 7 anak, anak lakinya 3, ya, itu tidak pernah juga disunat. Kalau dia punya Betul, mujizat betul. disunat, maka dia akan sunat anaknya. Pak, Itu kan tidak dilakukan. Rasulullah itu baru diutus umur 40 tahun. Apalagi umur 40, berarti kan dia belum ada kaitannya. Itu Anda sendiri membuktikan bahwa itu Iya. batal hukum. Kalau dia mengaku Nabi 25, itu maksud saya loh. Enggak, ini Pak. Pak Ari. Beliau bukan mengaku Nabi umur 25. Yang pertama, Pak Ari. Pak Ari. ketika Pak Ari. ketika Yesus Minta maaf. disunat, itu Pak Ari, ada sorry di sebentar, dalam Pak Ari. Injil. Pak Ari, minta maaf sebentar ya Pak Ari. Sebentar, kamu Nanti begini Pak Ismail Ari. Kamu jangan tersinggung Pak Ari. Ya, ilmu kamu dibanding Pak Ismail itu jauh banget Pak Ari. Mendingan kamu panggil Betul, Ustadz betul. Firanda kamu, Ustadz Firanda suruh masuk ke sini. Karena jauh sekali Pak Ari. Umur kamu aja sama Bapak Ismail jauh banget Pak Ari. Kamu nggak bisa ngajarin Bapak Ismail ngajarin kamu bener. Kamu panggil Ustadz Firanda kamu yang jago, suruh masuk di sini. Biar kita berdebat, baru mantep Pak Ari. Ilmu Kita kami dalam minta maaf Pak Ari, debat ya, saya Pak. nggak singgung, nggak tersinggung Pak Ari. Jauh Pak Ari. Kita nggak dalam perdebatan, kita dalam perdiskusian. Iya, tapi jauh banget ilmunya Pak. Iya, Pincang itu, kayak kamu anak SD lawan yang universitas, beda jauh Pak Ari. Udahlah, mendingan lu panggil yang jago deh masuk di sini deh. Sebentar. Baru bisa Salahnya berdebat sama Pak Ismail. Pak Lobo itu motong saya di tengah jalan. Sebentar, ini Pak Ismail. Kalau misalnya masalah Rasulullah itu disunat apa tidak, pertama kita tidak ada yang tidak ada yang menceritakan kapan beliau itu disunat. Bukan berarti tidak ada yang menceritakan itu beliau tidak disunat. Karena itu masalah pribadi, Pak. Yang kedua, Bukan. Sekarang begini, saya jelaskan. Bukan, saya luruskan nih, Mas Ari, saya luruskan. Ari, tolong diam dulu. Masalah sunat itu bukan pribadi. Di mute. Harus Gini, masalah sunat itu bukan pribadi. Kalau pribadi itu masalah kesehatan. Jadi mau disunat enggak. Oh karena nggak sehat, jadi mesti disunat, itu pribadi. Tapi ini sunat, ini hukum, ya, hukum yang diterapkan oleh Ibrahim, Musa dan semua nabi itu harus terima hukum sunat. Tidak boleh tidak, gitu. Sebab itu melanggar perintah Allah kalau tidak disunat. Ya, Musa sendiri ketika lambat disunat, dia hampir mati kalau istrinya tidak menyunatkan anak-anaknya. Jadi hukum sunat ini bukan urusan pribadi. Gue mau disunat, baru gue disunat. Enggak. Itu hukum yang wajib dijalankan. Pak Ismail salah tangkap bahwa ini adalah masalah pribadi, masalah yang istilahnya tuh terlalu dalam. Bukan ketika logikanya gini, ketika Rasulullah itu memberikan hukum wajib sunat, apakah ada orang yang mewajibkan sunat, dia sendiri nggak disunat? Nggak mungkin, Pak. Ya, itu justru inilah yang sangat keliru. Kalau Bapak menganggap Rasulullah dengar. Jadi inilah yang perlu justru kita gali kebenarannya. Kita gali kebenarannya justru di situ. Ketika ketemu kejanggalan, kita cari kebenarannya. Kenapa? Betul. Kenapa tidak disunat? Ya, kenapa? Sebab memang begini, dengar dulu. Mungkin dia tidak disunat. Dengar dulu. Mungkin tidak disunat karena beliau adalah golongan Nasara. Tidak mungkin, Pak. Karena Rasulullah itu segala sesuatunya bertindak lanjut untuk ditiru, Pak. Tidak. Dia justru karena, dengar dulu. Karena dia, ini dengar dulu. Asumsi kebenarannya adalah bahwa Muhammad itu adalah golongan Kristen. Mas Ari. Itu dia yang membuat dia tidak disunat. Nah, Mas Ari, tunjukin dalilnya. Mana dalilnya Muhammad disunat? Tunjukin. Muhammad itu segala sesuatunya ditiru tindak lanjut. Mas Ari, di sini kita bicara fakta, bicara bukti, bukan bicara asumsi. Mas Ari, kita bicara bukan asumsi di sini. Kita bicara fakta. Dalilnya mana? Nabimu disunat mana? Pak Lobo, kan kita nggak punya surat waktu Rasulullah sunat kan belum ada suratnya nih. Jadi kita udah stop aja, nggak bakal selesai perdebatan ini kalau saya rasa ya. Mungkin next kita ganti yang lebih lebih substansi. Lebih cerdas. Abi Ismail coba. Pada waktu Abi melakukan penyelidikan terhadap Quran ini, aku sangat tertarik banget. Abi menemukan apa yang menjadi titik balik? Abi berkata ini nggak benar nih. Nah itu aku tertarik. Coba Abi kasih tahu apa yang pertama saya melihat adanya keraguan, ya terlihat bahwa klaim bahwa ini adalah pewaris Nabi yang penutup itu dapat diragukan dan dikesampingkan. Kenapa? Sebab kalau dia ambil dari tradisi Yahudi,
dia harus disunat. Tapi kalau dia ambil tradisinya dari kekristenan, dia benar. Kan begitu dong. Nah, jadi itu yang terlihat dari logikanya, ya. Sehingga kita katakan benar. Nah, itu bisa dilihat kenapa. Hal yang kedua yang menguatkan pada waktu masih yaitu yang kedua adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi juga tidak pernah disunat. Anak-anaknya sampai besar tidak pernah disunat. Tidak ada perkara sunat di situ. Ya kalau ada itu harus dirayakan. Ya contoh di Indonesia aja kalau sunat dibuat pengantin sunat. Ya, Indonesia yang sudah 1400 tahun nggak dirayakan dengan sistem itu. Artinya ada perayaan, ada satu hal yang diagungkan. Karena di dalam sunat Islam itu tidak dirayakan, Pak. Loh, enggak, ini tradisi. Ya itu tradisi. Maksud dalam saya sunat itu tidak dirayakan. Nah, jadi kalau Bapak berasumsi dengar bahwa dulu. kayak di Indonesia Dengar dulu. Dengar dulu maksud saya. Dengar dulu, mute dulu. Ari di mute dulu. Maksud saya begini, saya menceritakan bahwa sunat itu sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Gitu maksud saya. Ya, sebenarnya intinya di situ. Tidak bisa disembunyikan, apalagi tidak jelas. Nah, kecuali dia adalah golongan Nasara. Kalau dia golongan Nasara, terlihat di mana penguatannya? Yang kedua ya Bu siapa Bu Nini? Yaitu ketika dia ibadah pada waktu pertama, kiblatnya ke Baitul Muqaddis, yaitu Yerusalem. Nah, ke Yerusalem terlihat di situ. Dan itu pada masa awal. Ya. Jadi kita bisa lihat itu masa awal, dia arahnya ke sana. Dan yang ketiga, yaitu perkara penguatan ketika dia dikuatkan oleh baik pendeta Bahira waktu masih kecil, baik pendeta Waraka bin Naufal. Ya. Waduh, seorang pendeta yang menambiskan Nabi Muhammad ya, Abi. Ya, itu kan jelas bahwa itu merupakan satu kelompok. Ya. Dapat kita lihat itu satu kelompok. Tidak mungkin kalau tidak satu kelompok. Ya. Nah, Waraka bin Naufal yang memberikan kekuatan. Jangan khawatir, sahabat anak ponakanku, ya, anak pamanku, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dia diberi penguatan oleh Waraka bin Naufal dan Muhammad menjadi kuat kembali. Nah, kita lihat, ya, itu artinya kan selalu merupakan pihak yang bersama. Inilah yang membuat itu yang membuat, Pak. Lah, nubuat tapi kan berdasarkan dari keimanan yang sama, gitu toh. Nggak mungkin nubuat dari karena Kristen dan Islam itu sama-sama bertuhankan Allah, Pak. Dan Nabi Isa gini, tahu si Ari ini. Oleh Nabi. Pada waktu itu Islam kan belum ada, Mas Ari. Islam kan belum ada, belum kesebut, gitu. Itu sudah dinubuatkan. Agama Islam belum ada. Loh, gimana? Jadi ya, itu dari masa ke masa. Khadijah menikah dengan Muhammad, yang menikahkan berarti pendeta Waraka ya. Bapak buka surat 61 ayat ke-6, Pak. Gak usah pindah ke situ dulu, Mas Ari. Gak usah pindah ke situ dulu. Surat ke-61 Gini, Mas Ari gini. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu Gini Mas Ari, ya tadi Pak Ismail menjelaskan itu sangat luar biasa ya. Itu hanya orang yang logika mampet itu yang nggak bisa nangkap ya. Artinya kita kalau misalnya punya masalah sebagai orang Kristen, pasti kita datanginya pendeta. Ya, kalau kita lagi kesusahan, kita lagi ada sesuatu yang membingungkan, pasti kita tidak mungkin, kalau kita orang Kristen, kita tidak mungkin cari ustadz. Kita pasti cari pendeta. Nah, begitu juga orang Islam. Ya, tidak mungkin dia cari pendeta, pasti dia cari ustadz. Nah, Muhammad pada waktu dia kesusahan, kejepit, bahkan dia mau dicekik pada waktu itu, dia di Gua Hira itu. Ya, dia carinya Waroka. Nah, Waroka itu kan seorang pendeta Nasrani. Nah, di sini memang jelas bahwa penjelasannya Pak Ismail ini sangat nalar, sangat logik, sangat logika, dan siapapun tidak bisa membantah itu. Tidak mungkin kalau memang Muhammad itu sudah istilahnya dia memang pendiri satu ajaran baru atau Islam, terus kemudian dia kok larinya ke Waroka, sedangkan Waroka itu kan pendeta, ya, seorang pendeta Nasrani. Nah, ini penjelasannya memang sangat luar biasa ya. Artinya hanya orang yang ya bodoh dan tolol yang tidak bisa menerima ini. Itu tidak mungkin terbantahkan gitu loh. Kalau misalnya seorang Muslim, pasti dia larinya sama ustaz. Seorang Kristen, pasti dia larinya sama pendeta. Oke, silakan. Yang lain mungkin mau tambahkan, silakan. Jadi gini Pak Yusuf, kenapa pendeta yang memberikan pemberitahuan? Karena memang saat itu Islam belum ada dan agama Nasrani itu masih berlaku, Pak. Agama Nasrani itu masih berlaku sampai Islam itu hadir. Jangan salah Pak Ismail. Waraka, pendeta Waraka itu pada saat sebelum Rasulullah diangkat. Artinya kan Mas Ari ngakui bahwa dia Nasrani Muhammad. Tapi katanya expired tadi, Abi. Dia agamanya apa kalau gitu? Waktu itu agamanya apa? Susu kaleng aja expired. Agamanya apa dong kalau gitu Muhammad, kalau waktu dia dinubuatkan sama pendeta, baik pendeta Bahira maupun pendeta itu? Agamanya apa? Kan gitu toh. Iya. Apa agamanya? Betul. Dari penyelidikan saya juga, Abi, ini ternyata coba ini aku mau share screen sebentar ya, Pak Yusuf, untuk pengetahuan. Ini data ya. Jadi penemuan sejarawan, kalau kita lihat inskripsi Arab pertama yang menyebutkan nama Muhammad itu kira-kira baru tahun 691 Masehi. Sebelum itu kita tidak ada referensi sama sekali kepada nama Muhammad. Mungkin nanti Abi bisa jelasin apa ini nama, apa gelar. Yang kedua, referensi kata untuk Muslim itu baru ada sekitar tahun 690 Masehi. Sebelumnya hanya digunakan istilah Sarasen, Hagarin, Ismailit, Magarie, Muhajirun. Kemudian kata Islam pertama kali tahun 691.
Kemudian kata Mekah apalagi? Mekah terlambat sekali, baru tahun 741 dan Mekah itu baru masuk ke peta perdagangan dunia tahun 900 Masehi. Dan kalau kita memang lihat data-data Mekah yang sekarang dibandingkan dengan referensi Quran dan hadis, itu nggak cocok. Bukan yang di sini sekarang gitu. Kemudian dari penelitian Dan Gibson nih, ahli arkeolog nih ya, 150 tahun pertama, semua masjid-masjid tertua Islam itu nggak pernah kiblatnya ke Mekah tapi ke Petra. Ya, jadi nggak ada kiblatnya ke Mekah yang sekarang ini, gitu. Itu 150 tahun pertama. Kemudian 200 tahun pertama itu kiblatnya malah bercampur antara Mekah dan Petra. Jadi kiblatnya itu antara dua itu. Baru sekitar 250 tahun kemudian sampai 300 tahun baru semuanya mengarah ke Mekah. Bahkan masjid-masjid di Ethiopia itu nggak mengarah kemana-mana tuh, malah mengarahnya ke selatan. Jadi malah sama sekali nggak mengarah ke Mekah. Nah, kemudian ya ini kalau kita lihat biografi pertama Muhammad baru ada sekitar tahun 83. Nah, ini kritik cendekiawan abad 21 ketika mereka meneliti Quran, karena Quran ini seperti kita tahu manuskripnya nggak lengkap, ya. Quran ini hanya berdasarkan Imam Hafs tahun 1924 ya, nanti Abi bisa cerita. Nah, jadi kritik para cendekiawan abad 21 ketika mereka meliti, ternyata 70% isi daripada Quran ini dipinjam dari sumber asing, dan bahkan mereka bisa tahu ini kapan dipinjam dari mana. Jadi mereka meneliti hal itu. Kemudian Islam seperti yang kita ketahui, ini menurut para peneliti ya, tidak ada pada abad ke-7, tetapi berkembang selama periode 200 sampai 300 tahun. Kemudian dari penelitian mereka, Al-Quran kemungkinan tidak diturunkan kepada satu orang dalam waktu 22 tahun, tetapi berkembang selama periode 50 sampai 100 tahun. Dan ini saya bisa menunjukkan beberapa peneliti dan penelitinya orang Islam, ya. Namanya Profesor Dr. Hisham Jaid. Ya, dia meneliti ada ayat-ayat di dalam Quran yang dia menyatakan ini nggak mungkin pada zaman Muhammad. Ini pasti setelah Muhammad, ini ada penambahan di situ. Nah, kesimpulannya dari para cendekiawan, kritik ya, ini hanya kritik saja teman-teman, Anda boleh menyelidikinya sendiri. Sejarah Islam itu setidaknya ada pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan kisah-kisah yang sebelumnya, ini kemungkinan kita nggak tahu ini, gitu, karena peninggalan arkeologinya nggak ada. Kemudian Quran tertua itu baru ada 150 tahun setelah kematian Muhammad. Manuskrip Quran sekarang yang tertua. Jadi ya kita tidak tahu. Ini kritik para cendekiawan dari hasil arkeologi dan penelitian mereka tentang Islam dan Quran. Mungkin Abi bisa jelasin lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ibu itu hampir seluruhnya benar. Saya katakan demikian karena itu sudah diselidiki oleh cendekiawan secara historis dan juga secara arkeologi. Jadi itu tidak keliru. Bahkan sudah diketemukan hari ini ada 32 macam Al-Quran di dunia, ya, yang memiliki bahasa yang berbeda, ada lagu al-lafal yang sedikit berbeda dan juga memiliki arti yang berbeda. Sehingga mana yang menjadi Quran yang paling asli itu mesti menjadi perdebatan yang panjang, ya. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan seperti itu. Dan yang kedua, saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Rakyah Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri serta Al-Bidayah wan Nihaya, ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal. Itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya, itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya, ya, Abul Qasim, ya? Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut, ya. Saya mendorong tadi seperti ada satu bapak mengatakan, mari generasi milenial gali lebih jauh. Sehingga dengan demikian kita mampu menjelaskan kepada orang lain dengan objektif, dengan baik, ya. Sehingga mereka terbuka akal budinya, terbuka hatinya. Dan kita bisa melihat, kita hanya berupaya sekuat-kuatnya. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan ini akan membuat gerakan yang luar biasa. Ini kalau semua generasi milenial melihat hal ini, wah, ini akan goncang generasi milenial yang ada pada setiap suku bangsa, ya. Karena kebenaran-kebenaran ini akan diungkapkan semua. Dulu nggak ada internet, nggak ada apa, ya, ada orang berangkat di Mesir boleh ngomong sepuasnya di satu tempat, ya orang nggak bisa ngecek. Sekarang tinggal pakai jempol bisa ngecek, ya. Ngaku-ngaku kuliah di mana gitu ya, Abi ya. Ternyata kita cek nggak ada nih dia kuliah di situ, ngaku-ngaku. Ilmu-ilmu yang ada di sana bisa ketahuan. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi, ya. Nah, itulah yang perlu kita gali, ini yang perlu kita sajikan kepada masyarakat umum, ya. Dan kita tentu berdoa berharap bahwa mereka mengalami jamahan tapi dengan penuh ilmu, begitu, ya. Dan mereka juga disusupkan ilmu yang baik, ya. Sehingga dengan demikian mereka melihat daripada silsilah sejarah, ya. Nah, inilah yang saya bagikan kepada teman-teman sahabat muda, ya, baik yang dari mereka yang berasal seberang tadi masuk Kristen, dan mereka perlu diisi hal-hal yang pas, ya. Sehingga mereka juga dilatih dan dilengkapi sehingga lebih canggih lagi, ya. Dan juga saya juga melatih bagi mereka Kristen pemula, sebab mereka tuh Kristen keturunan, mereka juga tidak mengerti bagaimana sejarah kekristenan yang benar. Nah, inilah tugas kita semua dalam pencerahan, pencerdasan kalau menurut Pak Yusuf, yang cerdas, yang smart, ya,
sehingga kita betul-betul memberikan sajian yang baik dan berilmu baik kira-kira. Betul, betul. Aku ada satu screen lagi yang tadi berkaitan dengan yang Abi sampaikan. Ini sudah diteliti nih, Abi. Ini namanya Correction in the Early Quran Manuscripts. Jadi ini adalah disertasi Dr. Daniel Brubaker ketika dia sudah mensurvei sekitar 10.000 manuskrip Quran. Ternyata dia menyimpulkan ada ratusan penambahan kata-kata yang dimasukkan, ada kata-kata yang dihapus, ditulis ulang. Jadi kan terkadang mahal ya, dari kulit dari kulit binatang itu mahal, itu dihapus dan ditimpa yang namanya palimpsest ya. Nah, ada sekitar 800 kasus dan ini merubah konteks dan arti dari kalimat tersebut. Dan ini pembetulan ini, ternyata Quran ini mengalami koreksi-koreksi sampai sekitar 200 tahun atau sampai abad ke-9. Jadi sarjana barat itu sekarang menyimpulkan memang ini berkembang. Dan kalau kita lihat dari Quran Birmingham, itu memang banyak sekali penambahan kata Allah. Jadi tadinya nggak ada, ditambahin, kelihatan disisipkan kata Allah di dalam manuskrip tersebut. Nah ini kalau kita lihat Quran ya, Abi. Kan tadi ada, sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Quran yang berbeda. Saya tunjukkan aja contoh-contohnya. Abi bisa bahasa Arab ya? Enggak begitu. Saya ke ahli, jangan. Oh ya, saya pikir ini. Dimarahi. Dimarahi, ya. Betul. Ini kita tunjukin aja nih, Abi Quran Hafs dan versi Kalun. Ini ternyata ada kata-kata yang berbeda di situ. Betul. Ini mengubah arti. Ya. Ini saya tampilkan beberapa aja nih, Pak Yusuf. Ada ratusan sebenarnya. Ya, ini dari Al-Baqarah 184, versi Hafs dan versi Ibn Amar berbeda. Ini versi Hafs dan versi Warsh berbeda lagi, ya. Dan beberapa ini memang merubah arti dan makna di situ. Ya, ini versi Hafs dan versi Al-Basi. Jadi banyak sekali. Ya, ini ada ratusan ini. Ya, ini mungkin saya akan keluarkan videonya 1 sampai 3 hari lagi ya. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya versi-versi Quran yang berbeda dan kita akan menunjukkan perbedaannya dari manuskrip. Dan ini Quran yang sekarang. Jadi ini Quran resmi ya. Quran resmi yang beredar sekarang di seluruh dunia dan memang 90% menggunakan versi Imam Hafs, tetapi ada belahan dunia lainnya yang menggunakan versi-versi bacaan yang berbeda. Jadi generasi muda ini memang harus bisa mulai cerdas, kita bisa mulai menerima kritik, begitu juga dengan generasi Kristen harus cerdas. Jadi kita harus tahu manuskrip Alkitab kita dan bagaimana Alkitab kita ini terbentuk. Jadi tapi begini juga, Abi, saya punya teman juga Kristen yang mengatakan bahwa dia juga mungkin Bu Sofi. Iya. Siapa ini? Saya mau bertanya dulu, Bu. Ya, dari mana Ibu bisa meyakini yang Ibu tunjukkan adalah manuskrip-manuskrip asli, sedangkan manuskrip-manuskrip yang asli itu sudah dibakar di zaman Khalifah Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan mengkhawatirkan manuskrip-manuskrip yang terpotong-potong itu digunakan kembali dan menyangkal Al-Quran yang sudah disusun dengan rapi. Jadi begini ceritanya, Bu. Kamu nggak usah cerita sama saya. Saya sudah bikin 4 seri sejarah kamu punya manuskrip. Jadi kamu nggak usah cerita, saya sudah tahu. Enggak, saya tanya dulu sama Ibu. Kalau Ibu udah tahu, Al-Quran itu dibuat di zamannya Khalifah Utsman atau di Khalifah Umar, Bu? Menurut kamu? Saya tanya Ibu. Katanya Ibu tahu. Ya, saya kasih tahu kamu ya. Pertama kali pengumpulan Al-Quran adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, tetapi walaupun demikian, pengumpulan ini tetap diragukan. Itu yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Kemudian Mushaf Hafsah ini dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kamu bisa lihat di video saya bagaimana sejarah Quran. Ini aku kasih kamu sharing ya kalau kamu pengen tahu sejarah Quranmu. Dan sekarang kamu tidak punya Quran versi Utsman. Ya, ini lihat nih. Jadi Quranmu itu dikumpulkan pada waktu zaman Abu Bakar dulu nih pertama. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga sudah menyusun Qurannya tetapi nggak diterima, ya. Yang diterima adalah Abu Bakar yang disebut dengan Mushaf Hafsah. Jadi kalian itu punya sekitar aku kasih kamu mushaf primer ya. Mushaf yang dipegang Hafsah ini dibakar, dihancurkan oleh Marwan ibn al-Hakam. Ya, kemudian kodifikasi kedua adalah oleh Utsman bin Affan, ya, yang menyuruh Said bin Tabib untuk mengumpulkan kalian punya manuskrip. Tetapi ini pun dihancurkan. Ini aku singkat aja ya. Ini mushaf primer nih yang pada waktu itu dipegang. Ya, ini ada mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah dan sebagainya. Ini semua udah nggak ada nih. Kalian udah nggak punya ini, ya. Nah, sekarang kita lihat pada waktu Utsman bin Affan itu kan dia kirim kopian tuh. Dia udah menyatukan. Kamu tahu nggak pada waktu zaman Utsman bin Affan itu berapa huruf Arabik yang digunakan? Berapa huruf Arab pada waktu itu? Yang disalin dari suhufnya Hafsah ini. Maksudnya huruf Arab, maksudnya yang mana, Bu? Huruf Arab kan sekarang ada 28 konsonan ya? Ya, pada waktu zaman Nabimu ada berapa konsonannya? Kamu tahu nggak sejarah perkembangan huruf dan tulisanmu itu? Begini. Dia nggak tahu. Aku tadi baru. Saya tidak tahu. Enggak, gini. Oh, nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, gini Ari, sebentar, Ari. Sebentar. Pada zaman dahulu, Al-Quran itu memang tidak ada harokat, tidak ada. Ya. Harokatnya menemukan siapa? Sekitar 200 tahun kemudian kalau nggak salah. Pada zaman siapa? Ya, pada zaman pokoknya sekitar, saya kurang tahu pasti karena itu sekitar 200 tahun kemudian lah, Bu. Ya, memang berarti pada kamu awal-awal itu Al-Quran tidak ada harokat dan titik-titik yang seperti sekarang kayak ba dan nun. Itu betul. Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang benar? Kamu tahu nggak ada berapa ayat yang hilang dari Quranmu yang sekarang ini? Tidak ada yang hilang, Bu. Masa? Tidak ada yang hilang. Kalau saya katakan banyak, kalau saya katakan 70% dari Quranmu yang sekarang hilang? Itu keliru. Kok bisa keliru? Ini yang nulis orang Islam loh.
Ya, orang Islam Sebentar, bisa sebentar, belajar. sebentar. Orang Islam Kamu itu sebentar, Ari. tidak Kamu bisa belum dipaksakan. mendengar penjelasan saya. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Mengapa kamu bisa katakan keliru? Kamu sudah pernah belajar seperti saya belajar belum? Bu, Al-Quran itu sudah terjaga sama Allah. Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Ari, kamu tahu kitab Mabani, Suyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran? Kamu tahu kitab-kitab ini enggak? Kamu tahu Abdul Saya Ar-Razzaq? dengar tapi saya belum pernah baca. Oke, berarti kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu jangan ngomong, ya, menyalahkan aku dulu. Karena kita kan akademis nih, di channelnya Pak Yusuf kan nggak mau debat Ya. kusir dong, ya nggak? Kamu harus menunjukkan data seperti aku menunjukkan data. Klaimku adalah setelah aku meneliti, ya, setelah aku mempelajari, ya, Quran kamu sekarang itu kehilangan 70% dari aslinya. Sebagai contoh aja, aku tanya, pada waktu zaman Muhammad, berapa ayat ada di Quran Al-Azab? Kurang apa? Surah Al-Azab ada berapa ayat pada waktu zaman Muhammad? Yang saya tahu. Hari nggak tahu lah, hari nggak tahu itu. Enggak, yang saya tahu adalah Quran Ilmunya sekarang. belum nyampe, Enggak, ilmunya yang- belum nyampe. Ya, Quran yang sekarang itu memang Quran yang sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Bahkan sebelum Utsman bin Affan membukukan seperti yang sekarang itu, memang pas zamannya Umar, ayat-ayatnya itu memang kayak misalnya surat Al-Ikhlas itu bukan ayat Al-Ikhlas, tapi surat Kulhu. Kemudian ada beberapa surat yang tidak sama namanya dengan namanya sekarang. Itu baru dinamakan seperti yang sekarang itu sejak zamannya Utsman bin Affan. Enggak, dari laporan hadis, ya, dari sumber-sumber sejarah Islammu mengatakan surah Al-Azab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah, ya, sekitar 200 ayat lebih. Sekarang Quran surah Al-Azab ada berapa ayat, Ari? Surat Al-Ahzab. Surah 33 ayat ada berapa ayat? Yang sekarang itu surat Al-Ahzab ada 73 ayat. Kok lama banget? Katanya Quran dihafal oleh kami jutaan. Sebentar, kamu hafal Quran nggak, Ari? Saya tidak hafal Quran selama 30 juz, Bu. Saya jujur. Nah, Pak Yusuf, saya aneh loh. Setiap kali saya berdialog dengan muslim, mereka selalu mengatakan jutaan orang muslim menghafal Quran. Tapi setiap saya tanya, kamu hafal enggak? Mereka mengatakan enggak. Ya, Ini teori saya- ngeles, Bu. Teori ngeles. Ya. Tidak, saya katakan ya teman-teman ya, bukti Anda menghafal itu bukan berarti Quran itu adalah firman-Nya Allah. Karena saya bisa menghafal satu kaset CD Mariah Carey dan semua lagunya saya hafal. Dan saya hafal lagu-lagu Whitney Houston dengan Golden Song, saya hafal semua. Saya hafal lagu-lagunya Elvis Presley. Tidak membuktikan bahwa lagu-lagu itu berasal daripada Allah. Nah, sekarang, oke, saya kasih yang gampang aja deh. Ya, kalau kamu nggak tahu sejarah, nanti kamu bisa belajar di promo dikit nih Pak Yusuf, di Al-Hayat Indonesia. Ya. Kamu belajar mulai kodifikasi bagaimana Quranmu tersusun, sejarah perkembangan tulisan dan bahasa, bagaimana sejarahnya bahasa Arab itu ada, sampai Quran kamu yang sekarang, dan itu saya kasih kamu lengkap dan gratis, kamu tinggal nonton. Ya, dan kamu bisa cek sendiri semua sumber-sumber yang aku tunjukkan. Nah, inilah yang kita mau lakukan, yaitu kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka itu punya intelektual yang lebih tinggi. Jadi ini tidak semua informasi itu ketika diterima loss gitu loh. Ya, ini kebanyakan, nah ini salahnya pendidikan Indonesia. Ya, saya mohon maaf ya kepada Menteri Pendidikan. Mereka itu diajar menghafal dan didiktekan. Padahal kalau kita lihat, penghafalan itu merupakan cara berpikir otak yang paling rendah. Jadi kalau kita itu belajar dengan cara dihafal dan didiktekan, ya, saya kasih tahu teman-teman, itu menunjukkan taraf berpikir yang paling lower. Sebentar, saya ada apa namanya? Ada ini penting nih untuk generasi muda nih. Mumpung kita bicara generasi muda ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak dulu mungkin SD ya, kalau suruh gambar pemandangan, gambarnya itu pasti dua gunung, ya, tengah-tengahnya ada sungai dan pinggirnya sawah, ada matahari di tengah-tengahnya. Dan itu satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena didiktekan. Betul nggak sih teman-teman? Betul, saya ngalami itu. Iya, satu kelas gambarnya sama. Kenapa? Karena otak Bu Sofi kita tahu itu, aja Bu Sofi. iya, karena otak itu pendidikan yang nggak bagus. Makanya kenapa Finlandia ini punya pendidikan yang bagus? Kenapa? Karena otaknya diaktifkan untuk berpikir. Ya, saya bagi share sebentar nih untuk generasi muda. Tadi Abi itu sudah bagus banget tuh. Generasi muda itu harus cerdas. Ya, ini sekarang kita lihat ya. Itu saya suka sekali tuh satu visi sama Sofiatul. Amin. Ini lihat ini. Ini adalah kemampuan berpikir dari tingkat yang paling rendah ke paling tinggi. Yang pertama adalah hafalan. Ya, menghafal dengan didiktekan. Ini merupakan kemampuan berpikir paling rendah karena berarti otak kita tidak aktif. Ya. Yang kedua, bukan hanya kamu sekedar menghafal, kamu mengerti apa yang kamu baca. Itu tingkat berpikir lebih lanjut. Kemudian kamu applying, kamu tahu. Kemudian kamu bisa analyzing. Jadi dari yang kamu baca, nih Abi ini tingkatnya kayaknya udah creating nih ya. Jadi bukan hanya kita membaca, jadi kita membaca Alkitab, ya. Bukan hanya muslim ya yang saya ini. Karena mereka punya sistem gitu. Asal aku menghafal ayat-ayat Quran walaupun nggak tahu artinya aku udah dapat pahala. Kan gitu ya, Kak? Makanya ketika saya tanya teman-teman saya, kamu doa dalam bahasa Arab? Iya, ngerti artinya? Enggak. Jadi teman-teman yang kemudian dia setelah keluar dari Islam, dia bilang, ngapain gue dulu doa-doa, gue ngerti artinya aja kagak, kata gitu kan, gue doa juga. Begitu aku tahu artinya, loh kok beda sama yang aku mau doakan gitu, karena dia nggak tahu artinya. Nah, taraf yang paling enggak ya, teman-teman, Anda generasi muda milenial Indonesia, saya berharap Anda bisa sampai taraf evaluating. Artinya begini, ketika ada informasi masuk lewat media, ya sekarang ini dunia digital luar biasa, ya. Ketika ada informasi masuk lewat media, Anda itu tidak cuman ini loh teman-teman, cuman telan mentah-mentah, ya, tanpa disaring. Anda harus sampai taraf mengevaluasi apa informasi yang diterima.
Kalau creating ini artinya ada menciptakan satu ide baru, nggak usah sampai sini lah. Paling nggak Indonesia sampai sini evaluasi. Kenapa? Ketika kita mendengar media, ini saya bicara mengenai channel-channel TV yang besar ya, TV One, Metro TV. Pada waktu saya mendengar berita Israel itu mengebom Gaza, itu yang disiarkan di TV One. Ini adalah satu data atau satu informasi. Waktu itu yang dikatakan, wah ini Israel mengebom ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban. Saya sebagai ibu-ibu gitu kan, saya ngaco juga nih, gila gitu kan, Israel kok sejahat itu gitu. Tapi ketika saya cek and recheck beritanya yang sebenarnya, ternyata nggak begitu teman-teman. Ya, ternyata Israel itu membalas serangan Gaza yang mulai duluan gitu loh. Nah, saya bilang, wah ini nggak betul nih. Artinya apa? Memang TV Indonesia itu menyiarkan berita, saya nggak tahu motivasinya apa, ya. Tetapi kita tidak boleh sebagai orang yang bisa berpikir sampai tahap evaluasi teman-teman. Kita harus menganalisa informasi yang kita terima nih. Nah, itu saya bilang salah satu contohnya. Ya, silakan. Saya tambahkan misalnya sedikit bocoran. Kan orang Indonesia banyak baca surat Yasin. Kalau ada apa-apa surat Yasin. Selidikilah kitab Yasin. Itu sebenarnya kitab Yasin itu menceritakan tentang kisah penginjilan Rasul Paulus. Betul. Yasin 14. Iya. Jadi tapi mereka nggak ngerti ya, Bi. Nah, kan mereka nggak ngerti. Jadi sebenarnya intinya dimasukkan itu pada waktu itu, mereka menganggap sebenarnya penginjilan adalah yang terpenting. Jadi kalau mati tanpa diinjili, ya itu akan masuk neraka. Kira-kira begitu pengertiannya. Jadi Yasin itu perlu dibacakan. Iya. Intinya penginjilan. Jadi seperti kita, bagaimana orang mati tanpa diinjili kan begitu toh? Nah, kita perlu menginjili sebelum dia mati kan kira-kira begitu. Betul. Cara itu demikian. Betul. Suruh baca saja tanpa memahami arti dan makna sesungguhnya. Ya, jadi Pak Ismail.